Siapa nih yang mau jalan-jalan ke Jepang? Jadi sekarang di sosial media lagi tren nih orang-orang pada jalan-jalan ke Jepang. Katanya sih tiketnya memang lagi murah ya teman-teman kalau dari Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana cara bikin visa biar bisa ke Jepang. Kenapa perlu bikin visa? Jadi teman-teman, untuk kita bepergian ke luar negeri, itu ada dua dokumen penting. Yang pertama itu adalah paspor. Paspor ini seperti tanda pengenal, seperti KTP. Tapi KTP itu kan beda-beda di setiap negara ya, formatnya beda dan seterusnya. Tapi paspor ini menjadi KTP internasional kita, yang menunjukkan bahwa kita berasal dari Indonesia misalnya. Nah, selain paspor, ada yang namanya visa. Visa ini ibarat surat izin gitu ya. Jadi kita udah punya KTP, masuk ke suatu negara, itu kita mau ngapain? Ada yang izin bekerja misalnya, yaitu diberikan visa kerja. Ada yang jalan-jalan, nah diberikan visa turis. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat visa kalau mau jalan-jalan ke Jepang? Oke, untuk turis sendiri teman-teman, ada beberapa jenis visa ya. Kalau teman-teman paspornya sudah e-paspor, dari Indonesia nih sudah e-paspor, itu nggak perlu bikin visa, tapi teman-teman bisa mengajukan visa exemption, itu full online juga, nanti akan saya buatkan tutorialnya juga. Nah, ada juga visa yang biasa nih teman-teman, visa turis biasa, teman-teman harus ke kedutaan untuk mengajukannya. Nah, ada satu lagi yang full online, yaitu e-visa, elektronik visanya Jepang. Itu nggak perlu datang, itu full online. Teman-teman akan dapat visanya, cuma kekurangannya adalah berlakunya lebih singkat gitu daripada yang visa yang kita buat di kedutaan. Singkatnya berapa lama? Singkatnya mungkin kira-kira sesuai kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman mengajukannya misalnya pergi di bulan Desember, itu biasanya per 1 Januari sudah nggak berlaku lagi e-visa itu. Atau teman-teman mengajukannya untuk Januari, mungkin di 1 Februari sudah nggak berlaku lagi. Jadi sangat singkat ya teman-teman. Dan ini stay-nya hanya boleh 15 hari kalau nggak salah. Kalau lebih dari itu teman-teman harus bikin yang di kedutaan. Ya. Sama juga untuk yang sudah e-paspor, itu boleh visa exemption-nya itu untuk stay maksimum 15 hari. Kalau lebih dari itu, teman-teman harus ke kedutaan. Oke, langsung saja kita mulai untuk tutorial membuat e-visa full 100% online. Yang pertama di sini masuk ke link Japan e-visa, nanti akan saya berikan di description, silahkan diklik aja. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah register via email. Silahkan register dulu, masukkan emailnya, bahasa, ya, nationality, tentu saja Indonesia, kemudian place of residence. Kalau misalnya teman-teman tinggal di Australia, pilih Australia, gitu ya, dan state-nya di mana, karena ini akan menentukan teman-teman kantor mana yang akan melakukan review terhadap aplikasinya teman-teman, ya. Yang silahkan diisi sesuai datanya teman-teman, sama seperti register biasa, gitu ya. Lalu silahkan sudah bisa login. Nah, saat login ini biasanya akan diminta one time password untuk keamanan. Yap. Nah, ini ada notice kalau akan ada maintenance gitu ya. Tapi nggak masalah, teman-teman akan ikuti saja untuk membuat new registration. Ini ada aturan seperti biasa, terima aja. Oke, kita coba isi. Saya isi saja karena ini untuk contoh. Diminta cut out untuk face. Nah, jadi cari face-nya teman-teman. Nah, kayak gini. Execute. Oke. Sudah, kemudian paspor. Biasanya akan langsung terisi teman-teman untuk nama, date of birth, negara, passport number, expiry date ya. Ini tinggal diisi aja. Passport type. Silahkan diisi aja. Date issued, kemudian government office yang issued, silahkan diisi. Kalau teman-teman nggak punya nationality sebelumnya, buat yang punya double citizenship ya, dual citizenship, isikan nggak ada aja. Kemudian place of birth, silahkan diisi. Married status, katakanlah udah menikah. Occupation,
Misalnya student ya, silahkan. Kemudian istrinya ngapain? Katakanlah bekerja atau bisnis gitu ya. Wira swasta, tujuan visit, katakanlah tourism, memang cuma satu pilihan ya. Ini cuma bisa untuk tourism, cuma bisa single, cuma sekali masuk ya. Kalau e-visa ini, kalau mau multiple harus datang ke kedutaan. Oke, next. Nah, di sini teman-teman silahkan isi tanggal berapa rencananya ke Jepang. Nah, ini diisi dengan tanggal yang teman-teman sudah benar-benar planning ya. Sudah ada, katakanlah, sudah ada tanggal pesanan hotelnya. Tapi hotel itu pesan aja yang bisa di cancel, teman-teman ya, yang free cancellation. Jadi kalau misalnya nanti nggak dapat visanya, teman-teman bisa cancel. Kemudian teman-teman sudah ada tiket pesawatnya. Nggak perlu beli, teman-teman booking aja di web manapun untuk pesan tiket pesawat, tapi nggak usah bayar dulu gitu ya. Jadi udah ada itinerary pesawatnya aja, tanggal berapa berangkat, tanggal berapa sampai, dan seterusnya. Itu akan lebih memudahkan tim visa ini untuk ngecek. Silahkan teman-teman isi masuk Jepangnya kapan, katakanlah mau masuk di Januari 2025, tanggal 1 nyampenya, pulangnya tanggal berapa, katakanlah 14 hari ya, atau ya 10 hari lah. 14 hari, teman-teman akan pulang di tanggal 1, pulang tanggal 11, katakanlah itu ya. Airplane-nya, katakanlah pakai Air Asia, contoh saja. Kemudian masuknya lewat mana, gitu ya. Lalu masukkan destination. Kalau misalnya nggak ada yang di sini, masukkan other, katakanlah ke Osaka atau Tokyo. Kemudian accommodation, di mana other juga, tuliskan hotelnya, nomor telepon hotel. Jadi saat teman-teman udah order online, nanti ordernya bisa di link di description juga udah ada. Teman-teman akan dapat nama hotel dan nomor kontak hotel tersebut kan ya. Silahkan diisi dan juga alamatnya. Karena seperti ini. Ini bagian ini adalah teman-teman sebelumnya tinggal berapa hari di Jepang ya. Jadi last year tinggal berapa hari. Itu katakanlah nggak ada ya. Jadi belum pernah ke Jepang atau sudah pernah, silahkan diisi ya. Ada address, teman-teman akan diminta untuk ngisi sekarang posisinya di mana. Ya, teman-teman akan diminta untuk tinggal diisi aja, tinggal di mana, katakanlah sedang di Australia, state-nya mana, dan seterusnya. Background check, di sini teman-teman akan diminta upload VEFO ya, VEFO dokumen dari kedutaan Australia. Jadi visa teman-teman akan dicek oleh tim Jepang. Cek nanti linknya juga akan ada di deskripsi. Silahkan nanti teman-teman di link ini untuk cek. Nah, di sini silahkan diisi pasportnya. Nanti akan muncul ini silahkan dilengkapi ya teman-teman, akan muncul dokumen bahwa teman-teman sudah benar visanya di Australia dan masih berlaku gitu. Teman-teman tinggal isi di background check dan di supporting dokumen ya yang lengkap gitu. Termasuk teman-teman akan diminta bukti keuangan ya. Ini harus lengkap. Itinerary juga. Ya, itinerary, bukti keuangan. Kalau teman-teman berangkat sendiri atau berdua lebih dari satu orang, teman-teman silahkan sediakan. Kalau bisa di bank statement atau mutasi rekening itu di atas 6.000 Australian dollar. Ya, karena kalau ada dokumen yang kurang, teman-teman akan di-email oleh pihak kedutaan untuk diminta klarifikasi, dan kalau 1 minggu teman-teman nggak menjawab, maka visanya akan di-cancel. Setelah lengkap semua, teman-teman, nanti contoh dokumen itinerary juga akan saya lampirkan di bawah, di description. Silahkan teman-teman ajukan dulu. Jadi sistemnya kita akan submit dulu ya, akan submit dulu dokumen kita, lalu pihak kedutaan akan cek dulu kelengkapan. Kalau nggak lengkap akan ditanya gitu ya, dan akan di email untuk menanyakan atau klarifikasi. Kalau teman-teman sudah menjawab dan melengkapi, mereka akan proses. Nah, setelah proses baru diminta pembayaran. Nah, ini enaknya di Japan e-visa ini ya. Jadi baru bayar, setelah bayar baru akan keluar grand number-nya, dan teman-teman silahkan print dokumen tersebut untuk dibawa ketika perjalanan. Ya. Jadi jangan sampai bingung nanti, ini saya kok belum bayar nih ya, gitu ya. Karena bayarnya setelah dicek dulu. Berbeda dengan saat teman-teman mengurus visa Australia sebelumnya.
Ya, kalau yang penasaran cara mengurus visa turis Australia, silahkan cek di description dan di sini. Oke, demikian teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.